Bapak dan Ibu, pernahkah Anda berpikir bahwa buah yang setiap hari Anda konsumsi demi kesehatan justru bisa diam-diam menjadi penyebab stroke, gangguan jantung, bahkan kematian mendadak? Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Tapi itulah kenyataan yang jarang disadari. Di usia muda, tubuh kita bisa memproses gula, asam, dan enzim buah dengan lancar. Tapi setelah usia 60 tahun, sistem tubuh mulai melambat. Ginjal tidak menyaring seefisien dulu, hati mulai kewalahan, dan pembuluh darah menjadi lebih rapuh. Di titik inilah, buah-buahan yang dulunya menyehatkan bisa menjadi senjata bermata dua. Video ini bukan hanya membahas fakta, tapi akan membuka mata Bapak dan Ibu pada 9 jenis buah yang sangat umum di dapur orang Indonesia, mulai dari semangka, pisang, anggur, sampai nanas dan stroberi, yang jika dikonsumsi dengan cara yang salah, waktu yang salah, atau tanpa memperhatikan kondisi tubuh, bisa mengundang bahaya diam-diam yang mematikan. Mengapa Anda perlu menonton sampai habis? Karena informasi di sini bisa menyelamatkan nyawa Anda atau pasangan Anda. Karena banyak lansia yang saya temui merasa dikhianati oleh makanan yang mereka anggap sehat, padahal masalahnya ada pada cara konsumsi dan interaksi dengan obat. Karena di setiap segmen video, Anda akan menemukan kisah nyata para lansia dari berbagai daerah yang tampaknya sehat, tapi jatuh sakit hanya karena buah favorit yang dimakan di waktu yang salah. Karena video ini akan memberikan solusi praktis dan sederhana, bagaimana cara mengonsumsi buah-buahan ini dengan aman, sehat, dan tetap lezat tanpa membahayakan tubuh. Dan yang paling penting, karena satu keputusan kecil hari ini, seperti kapan dan berapa banyak Anda makan buah, bisa menentukan apakah besok Anda bangun dalam kondisi bugar atau malah bangun di rumah sakit. Jadi Bapak dan Ibu, jangan skip 1 detik pun. Tonton video ini sampai selesai, karena bisa jadi, apa yang Anda dengar hari ini akan mengubah cara Anda melihat buah-buahan selamanya. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa di balik warna-warni cerah dan rasa manis buah-buahan yang tampak menyehatkan itu, tersembunyi bahaya yang sunyi namun sangat nyata. Beberapa jenis buah, yang mungkin setiap hari kita santap dengan keyakinan bahwa itu adalah pilihan sehat, justru dapat membuat darah kita menjadi terlalu kental, menekan pembuluh darah halus di otak, atau bahkan mengganggu kerja obat-obatan penting yang sedang kita konsumsi. Yang paling mencemaskan, bahaya ini tidak datang tiba-tiba seperti petir di siang bolong. Ia datang perlahan, diam-diam, merayap dari balik kebiasaan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, hari demi hari, minggu demi minggu, kondisi tubuh yang terus terpapar bisa menciptakan gumpalan darah kecil, yang suatu saat bisa menyumbat aliran oksigen ke otak, dan memicu stroke dalam sekejap. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyelami kenyataan yang seringkali kita abaikan. Di depan kita, ada 9 jenis buah yang sangat akrab di lidah masyarakat Indonesia, terutama para orang tua. Buah-buahan yang mudah ditemukan di pasar tradisional, manis menggoda, dan tampak tidak berbahaya. Tapi, di balik kenikmatannya, tersembunyi risiko besar, terutama bagi mereka yang telah berusia di atas 60 tahun. Risiko yang tak terlihat, namun dapat merenggut kualitas hidup, bahkan nyawa, dalam satu momen yang tak terduga. Coba renungkan sejenak, Bapak dan Ibu. Apakah ada buah tertentu yang selalu Anda makan setiap hari? Mungkin 1 pisang setelah sarapan, segelas jus jeruk yang diminum bersama obat tekanan darah pagi hari, atau beberapa potong pepaya sebelum tidur. Semua itu tampak sehat, bukan? Tapi apakah tubuh kita yang sudah menua masih bisa menerima buah-buahan tersebut seperti dulu? Faktanya, setelah melewati usia 60 tahun, tubuh kita tidak lagi bekerja seefisien dulu. Fungsi hati mulai menurun, ginjal tidak lagi menyaring secepat saat muda, dan pembuluh darah menjadi lebih kaku serta mudah meradang.
Inilah yang sering luput dari perhatian kita. Buah yang dulunya menyehatkan kini bisa menjadi pencetus naiknya tekanan darah secara tiba-tiba, menyebabkan denyut jantung menjadi tidak beraturan, atau bahkan menimbulkan sumbatan kecil di otak yang bisa berakhir pada stroke. Saya sering mendengar keluhan dari pasien lansia yang berkata, "Dok, saya tidak makan gorengan, saya tidak minum soda. Saya hanya makan buah dan sayur." Namun saat hasil laboratorium keluar, gula darah mereka melonjak, tekanan darah tidak stabil, dan suplai oksigen ke otak terganggu. Mereka bingung. Mereka merasa dikhianati oleh makanan yang mereka anggap paling sehat. Bukan buahnya yang bersalah, tapi cara kita mengonsumsinya, waktunya, jumlahnya, serta bagaimana tubuh kita yang menua merespons kandungan di dalamnya. Karena itu, hari ini saya ingin Bapak dan Ibu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita akan membahas satu persatu 9 jenis buah yang selama ini dianggap aman, namun bisa menjadi musuh dalam selimut jika dikonsumsi tanpa pengetahuan yang tepat. Ambil contoh semangka. Siapa yang tidak menyukai buah satu ini? Manis, menyegarkan, kaya air. Di hari panas, sepotong semangka dingin terasa seperti oase yang menyelamatkan jiwa. Banyak lansia menyukai semangka karena dianggap dapat mendinginkan tubuh, membantu buang air kecil, dan rendah kalori. Tapi pernahkah Bapak dan Ibu merasa pusing saat bangun dari tempat tidur? Lemas tiba-tiba? Atau seperti kehilangan keseimbangan saat berjalan? Itu bisa jadi efek dari kelebihan cairan dan elektrolit yang berubah akibat fungsi ginjal yang menurun. Semangka memang menyegarkan, tetapi pada tubuh lansia yang sensitif, ia dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara mendadak, kekurangan elektrolit, dan gangguan irama jantung. Buah bukanlah musuh. Tapi tanpa pengetahuan, ia bisa menjadi pisau bermata dua. Maka mari kita telusuri bersama, dengan hati terbuka dan pikiran waspada. Karena di usia emas ini, setiap keputusan kecil, termasuk memilih buah untuk dikonsumsi, bisa menjadi penentu antara hidup sehat atau hidup dengan risiko. Bapak dan Ibu yang terhormat, mungkin selama ini kita menganggap semangka sebagai buah yang paling aman. Warnanya merah merona, rasanya manis dan segar, serta mengandung begitu banyak air, seolah menjadi anugerah alami untuk tubuh kita, khususnya saat cuaca panas mendera. Tapi di balik kesegarannya yang menipu itu, tersembunyi bahaya yang tak kasat mata, bahaya yang bekerja dalam diam, menusuk pelan-pelan tanpa terasa. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa semangka bersifat diuretik alami? Artinya, buah ini memicu tubuh untuk lebih cepat membuang cairan melalui urin. Jika dikonsumsi di malam hari, apalagi oleh para lansia yang sedang mengonsumsi obat jantung atau obat tekanan darah seperti diuretik, maka tubuh bisa kehilangan cairan secara signifikan saat tidur. Tapi yang paling berbahaya, semua itu terjadi tanpa kita sadari. Kita tidur nyenyak, sementara tubuh diam-diam mengering. Ketika cairan tubuh berkurang saat malam, darah menjadi lebih kental. Sirkulasi melambat. Dan karena tekanan darah secara alami turun saat kita tertidur, kondisi itu menciptakan lingkungan sempurna bagi terbentuknya gumpalan darah kecil. Dan dari situlah, tragedi bermula. Saya teringat Pak Wiono, seorang pria lanjut usia berumur 72 tahun dari Pekalongan. Sosok yang disiplin, rajin jalan pagi setiap hari, menjaga pola makan, tidak pernah menyentuh gorengan, dan selalu memilih buah sebagai camilan. Kebiasaannya hanya satu, menikmati semangka segar setelah maghrib, sambil menonton berita sore. Tapi beliau juga sedang dalam pengobatan untuk jantung. Suatu pagi, keluarga menemukan beliau terjatuh di kamar mandi. Tubuhnya lemas, kepala pusing, dan ia tak sanggup berdiri. Kami segera melakukan pemeriksaan, dan hasilnya membuat hati kami teriris, tekanan darahnya sangat rendah, dan ada tanda-tanda stroke ringan yang telah mulai merusak sistem motoriknya. Saya masih ingat betul wajah istri beliau yang kebingungan, berkata lirih, "Tapi dia hanya makan semangka. Dok, cuma semangka." Inilah pelajaran berharga yang ingin saya bagikan hari ini. Bukan berarti Bapak dan Ibu harus berhenti makan semangka. Tidak. Tapi waktu dan cara konsumsinya harus diperhatikan. Jika Bapak dan Ibu menyukai semangka, silakan menikmatinya, tapi makanlah di siang atau sore hari, bukan malam. Dan agar tubuh tidak mengalami kehilangan elektrolit, tambahkan sedikit garam mineral atau air kelapa untuk menjaga keseimbangannya. Dan yang paling penting, jika sedang minum obat-obatan yang mempengaruhi kadar cairan tubuh, sebaiknya konsultasikan dulu pada dokter sebelum menjadikan semangka sebagai kebiasaan harian. Karena tubuh lansia tidak lagi seperti dulu.
Bahkan buah yang paling segar pun bisa menyembunyikan bahaya jika dikonsumsi tanpa pengetahuan. Dan bukan hanya semangka. Mari kita bicara tentang buah kecil nan manis lainnya, anggur merah tanpa biji. Si kecil ini tampaknya begitu polos. Banyak lansia menjadikannya camilan favorit saat duduk santai, menonton televisi, atau sekadar menikmati sore hari. Rasanya segar, teksturnya lembut, dan menggoda, apalagi setelah dikeluarkan dari kulkas. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, satu genggam anggur merah seedless, terutama jenis impor dari Amerika atau Australia, mengandung gula alami, fruktosa dan glukosa, dalam kadar yang sangat tinggi? Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Tubuh muda mungkin masih sanggup memproses lonjakan gula darah seperti itu. Tapi bagi tubuh yang menua, respons insulin menjadi lambat. Lapisan pembuluh darah mulai rapuh, mudah meradang. Ketika kadar gula dalam darah tiba-tiba melonjak, terutama saat anggur dimakan dalam jumlah banyak dan saat perut kosong, dinding pembuluh darah otak bisa mengalami luka-luka kecil. Tubuh kemudian merespons dengan membentuk gumpalan darah untuk menambal luka itu. Tapi jika hal ini terjadi terus-menerus, dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari, maka risiko stroke pun perlahan meningkat, tanpa ada tanda peringatan yang jelas. Saya teringat satu kasus yang membekas di hati saya. Seorang pasien perempuan bernama Ibu Lilis, 68 tahun, dari Bandung. Seorang wanita yang energik, rajin ikut senam pagi, sangat menjaga pola makan, dan tak pernah menyentuh gula tambahan. Ia selalu memilih camilan sehat. Tapi setiap hari, sekitar pukul 10 pagi, beliau rutin menikmati satu mangkuk anggur merah sambil membaca koran. Ia percaya itu pilihan sehat. Namun suatu hari, beliau mulai mengalami penglihatan buram dan sulit menulis. Tangannya gemetar. Pemeriksaan menunjukkan ia mengalami serangan stroke ringan. Pemicu utamanya adalah lonjakan gula darah dan peradangan pembuluh otak akibat konsumsi anggur berlebih di waktu yang salah. Pesannya jelas, Bapak dan Ibu, bukan berarti kita harus menghindari anggur sepenuhnya. Tapi batasi jumlahnya. Jangan jadikan anggur sebagai camilan utama, terutama di pagi hari saat perut masih kosong. Padukan dengan sedikit protein atau lemak sehat agar penyerapan gula melambat. Ingatlah bahwa yang tampak sehat di permukaan belum tentu cocok untuk tubuh yang telah menua. Bahkan buah kecil bisa membawa dampak besar bila dikonsumsi tanpa pertimbangan. Mari kita jaga tubuh ini dengan bijak. Karena di usia kita sekarang, setiap kebiasaan kecil bisa menjadi penentu, antara hidup yang sehat dan penuh semangat, atau hidup yang harus berjuang melawan penyakit yang datang tiba-tiba, seperti badai yang tak diundang. Bapak dan Ibu yang terkasih, anggur merah mungkin terlihat seperti camilan kecil yang tak berdosa. Manis, lembut, dan segar. Tapi ingatlah satu hal, di usia kita yang sudah melewati 6 dekade, tidak semua yang terlihat sehat benar-benar bersahabat dengan tubuh kita. Jika Bapak dan Ibu tetap ingin menikmati anggur, batasi hanya 5-6 butir kecil, dan jangan pernah memakannya sendirian. Selalu padukan dengan sumber protein sehat seperti beberapa butir almond, potongan kecil keju, atau telur rebus. Kombinasi ini membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah dan mencegah lonjakan tajam yang bisa melukai pembuluh darah otak. Dan jika Bapak dan Ibu adalah penyandang diabetes, atau sedang menjalani terapi obat tekanan darah, jangan anggap enteng. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Karena camilan yang terlihat sepele, bisa menyimpan bahaya besar yang diam-diam mengintai kesehatan otak kita. Kini mari kita bicarakan buah lain yang tak kalah populer, nanas. Siapa yang tidak suka dengan rasa asam manis nanas yang menyegarkan, terutama setelah makan besar? Banyak orang tua percaya bahwa nanas bisa membantu pencernaan. Tapi apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa di balik kesegarannya itu, nanas menyimpan potensi bahaya tersembunyi? Nanas mengandung bromelain, sejenis enzim alami yang memang bermanfaat untuk memecah protein.
Tapi seperti dua sisi mata uang, bromelain juga memiliki efek pengencer darah ringan. Pada orang muda, ini mungkin bukan masalah. Tapi bagi bapak dan ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, warfarin, atau obat jantung tertentu, efek dari nanas ini bisa menjadi pengganda bahaya. Darah bisa menjadi terlalu encer. Pembuluh darah yang sudah rapuh karena usia menjadi lebih mudah bocor, dan ini bisa menyebabkan perdarahan halus, sesuatu yang tidak terasa, tapi perlahan melukai otak. Bukan itu saja. Nanas juga mengandung kadar asam yang tinggi. Jika dikonsumsi pada malam hari, apalagi dalam kondisi lambung kosong atau setelah minum obat, asam dari nanas bisa menyebabkan refluks lambung. Pada sebagian lansia, refluks ini tidak menimbulkan rasa perih, tapi bisa menyebabkan penurunan kadar oksigen yang mengalir ke otak saat tidur. Diam-diam, otak kekurangan nutrisi dan oksigen. Dan bila kondisi ini terjadi terus-menerus, maka risiko stroke di pagi hari meningkat, terlebih bagi mereka yang tidurnya sering terganggu atau tubuhnya mengalami dehidrasi ringan. Saya tidak bisa melupakan kisah Pak Hasan, 75 tahun, dari Jakarta Selatan. Seorang pria sederhana yang setiap malam punya rutinitas, makan beberapa potong nanas setelah makan malam, lalu minum obat tekanan darah sebelum tidur. Baginya, itu adalah kebiasaan sehat yang membuat perut terasa ringan. Tapi suatu pagi, ia terbangun dalam keadaan bingung, bicara tidak jelas, dan tidak mampu mengenali wajah cucunya. Pemeriksaan menunjukkan adanya stroke ringan, dipicu oleh kombinasi yang berbahaya, efek bromelain, asam lambung tinggi, dan interaksi obat. Jadi, apa yang bisa kita lakukan, Bapak dan Ibu? Bukan berarti nanas harus dihapus dari menu harian. Tapi waktu dan cara konsumsinya sangat penting. Jika ingin makan nanas, lakukan di siang hari. Ambil dalam jumlah kecil. Dan yang paling penting, jangan dikombinasikan dengan obat pengencer darah tanpa izin dokter. Jangan makan nanas sebelum tidur. Otak kita membutuhkan ketenangan dan kestabilan di malam hari, bukan gangguan dari enzim dan asam yang beraksi tanpa kita sadari. Kini kita beralih pada buah lain yang sangat populer di kalangan lansia, pisang. Buah yang tampak sederhana ini sering dianggap sebagai buah sejuta umat. Teksturnya lembut, mudah dikunyah, tidak terlalu asam, dan katanya bagus untuk jantung. Pisang Ambon yang matang bahkan sering dijadikan pendamping bubur pagi atau teman minum teh sore. Tapi Bapak dan Ibu, tahukah bahwa justru pisang, buah yang paling kita percaya, bisa membawa risiko tersembunyi bagi tubuh kita yang menua? Pisang kaya akan kalium. Kalium memang penting untuk menjaga ritme jantung dan tekanan darah. Tapi setelah usia 60, tubuh kita tidak lagi mampu membuang kelebihan kalium seefisien saat muda. Terutama bagi mereka yang memiliki hipertensi, diabetes, atau sedang minum obat seperti ACE inhibitor atau diuretik, fungsi ginjal mulai menurun. Kalium yang masuk dari makanan, termasuk dari pisang, bisa menumpuk dalam darah. Dan inilah masalahnya, kadar kalium yang terlalu tinggi bisa memicu irama jantung yang tidak normal, bahkan bisa mengakibatkan denyut jantung melambat atau berhenti secara tiba-tiba. Tak hanya itu, pembuluh darah bisa menjadi lebih tegang, aliran darah menjadi tidak stabil, dan gumpalan darah kecil bisa terbentuk, mengarah ke otak. Yang membuatnya lebih berbahaya adalah gejalanya sering tidak terasa. Tidak ada pusing, tidak ada nyeri, tidak ada peringatan. Semuanya tampak normal, sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Contohnya terjadi pada Ibu Rohani, 70 tahun, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Tegal. Ia adalah sosok yang penuh semangat, rajin berolahraga ringan setiap pagi, dan sangat memperhatikan pola makannya. Setiap pagi, dengan kebiasaan yang ia bangun bertahun-tahun, beliau menikmati 2 buah pisang Ambon yang matang, manis dan lembut, sebagai pendamping semangkuk bubur oat. Sambil menyeruput jus jeruk hangat, ia pun menelan obat tekanan darahnya, merasa yakin bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk kesehatan jantungnya. Awalnya, tidak ada yang aneh.
Hari-hari berjalan seperti biasa. Tapi setelah beberapa bulan, tubuhnya mulai memberi sinyal halus. Jantungnya berdebar tanpa sebab, tubuh cepat lelah meski hanya naik 2 anak tangga, dan suatu pagi, tubuhnya limbung. Ia terjatuh di kamar mandi, tak mampu berdiri, dan matanya berkunang-kunang. Dalam pemeriksaan medis yang mendalam, ditemukan bahwa kadar kaliumnya terlalu tinggi, irama jantungnya tidak stabil, dan ada tanda-tanda stroke ringan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ibu Rohani? Pisang, meskipun terlihat aman dan bahkan disarankan untuk jantung, tetap harus dikonsumsi dengan bijak oleh para lansia. 1 potong kecil di pagi hari sudah cukup. Dan untuk memperlambat penyerapan kaliumnya, sebaiknya dikombinasikan dengan sumber protein seperti yogurt tawar, tempe rebus, atau kacang tanah rebus. Hindari konsumsi berlebihan. Dan jika Bapak dan Ibu sedang minum obat tekanan darah atau memiliki masalah ginjal, berkonsultasilah dulu dengan dokter sebelum menjadikan pisang sebagai buah harian. Karena seringkali, apa yang terlihat lembut dan menyejukkan, justru menyimpan potensi gangguan yang tak tampak. Sekarang mari kita bicara tentang mangga harum manis, buah musiman yang penuh kenangan. Aromanya yang khas bisa membangkitkan ingatan masa kecil, saat kita duduk di beranda rumah nenek sambil menggigit mangga yang baru dipetik. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis alami membuatnya menjadi pengganti camilan favorit bagi banyak lansia. Tapi, Bapak dan Ibu, tahukah Anda bahwa 1 potong mangga matang bisa mengandung lebih banyak gula daripada 1 donat? Di usia lanjut, tubuh kita tak lagi mampu merespons lonjakan gula secepat saat muda. Setelah memakan mangga yang manis, kadar gula darah bisa naik drastis. Bagi mereka yang sudah memiliki resistensi insulin, pradiabetes, atau tekanan darah tidak stabil, lonjakan ini bukan hanya meningkatkan risiko pusing dan kelelahan, tapi juga memicu peradangan pembuluh darah otak, mengentalkan darah, dan menciptakan peluang terbentuknya gumpalan darah kecil yang dapat menghalangi aliran oksigen ke otak. Lebih dari itu, mangga mengandung mangiferin, senyawa alami yang dapat mengganggu proses detoksifikasi hati. Bagi orang muda, hati bisa bekerja keras dan memecah berbagai senyawa serta obat dengan efisien. Tapi pada usia di atas 60, fungsi hati mulai menurun. Jika mangga dimakan bersamaan dengan obat kolesterol atau obat tekanan darah, hati bisa kewalahan, dan obat pun menumpuk dalam darah, menciptakan reaksi berantai yang membahayakan. Saya teringat Pak Yusuf, 73 tahun, seorang pensiunan guru dari Yogyakarta. Ia mengganti camilan sore dari biskuit ke mangga kering yang katanya lebih sehat. Tapi beliau juga sedang minum obat kolesterol dan tekanan darah. Setelah beberapa minggu, Pak Yusuf mulai merasa pusing setiap pagi, sulit fokus, dan merasa seperti melayang meski hanya duduk diam. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya terlalu rendah, dan ada tanda stroke ringan. Ternyata, kandungan gula pekat dalam mangga kering, ditambah efek samping dari interaksi obat, menjadi beban berat bagi tubuhnya. Pesannya jelas, Bapak dan Ibu, jika ingin menikmati mangga, lakukanlah di siang hari dan dalam jumlah kecil. Jangan makan saat perut kosong, dan hindari versi keringnya yang sangat tinggi gula. Dan yang paling penting, jangan makan mangga bersamaan dengan obat, terutama tanpa izin dokter. Rasa manis yang memanjakan lidah hari ini bisa menjadi penyebab kabut di kepala dan kerusakan pada otak esok harinya. Sekarang, mari kita bahas 1 buah lagi yang sering dianggap simbol cinta dan kecantikan, stroberi. Warnanya merah menyala, bentuknya menggemaskan, dan rasanya segar menggoda. Banyak lansia menyukai stroberi karena dianggap rendah kalori dan cocok sebagai tambahan salad atau yogurt. Tapi Bapak dan Ibu, pernahkah terpikir bahwa stroberi dari pasar, yang tampak begitu segar, menyimpan 2 risiko besar yang sering luput dari perhatian? Yang pertama adalah kandungan pestisida. Stroberi termasuk buah yang paling banyak menyerap pestisida dari tanah dan udara karena kulitnya tipis dan berpori. Jika hanya dicuci sekilas, sisa pestisida ini tetap menempel. Bagi tubuh lansia yang lebih rentan,
Zat-zat kimia ini bisa memicu peradangan dalam pembuluh darah otak, mengganggu kerja hormon, bahkan memperburuk kondisi tekanan darah tinggi. Risiko kedua datang dari kandungan asam alami stroberi. Jika dimakan dalam jumlah banyak atau saat perut kosong, asam ini dapat mengiritasi lambung dan mengganggu penyerapan obat. Banyak lansia tidak merasakan gejala secara langsung, tapi tubuh perlahan memberi sinyal lewat mual ringan, pusing di pagi hari, atau gangguan tidur. Apakah stroberi harus dihindari? Tidak. Tapi bersihkan dengan benar. Rendam dalam air garam selama 10 menit lalu bilas dengan air matang. Makanlah hanya beberapa butir, jangan lebih dari segenggam, dan padukan dengan yogur tawar atau makanan kaya lemak sehat agar lebih mudah diserap tubuh. Dan tentu saja, hindari makan stroberi bersamaan dengan obat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Una aye ang pesticide residue. Sa taon ng ulat engge mga ahensyang pangkalikasan, ang strawberry aye palagi nangunguna sa listahan engge prutas na may pinakamaraming pesticide, kahit na ito'y hinugasan ng mabuti. Para sa mas batang katawan, kaya pangsalain engge atay et bato ang mga lason. Prosa mga edad 60 pataas, bumabagal na ang proseso engge paglilinis engge katawan. Unti-unting naipon ang pestisidio sa mga tissue, kabilang ang utak, at maaring magdulot engge pamamaga sa mga ugat engge dugo. Pangalawa, may taglay ding purine ang strawberry. Kapag sinira ito engge katawan, nagiging uric acid ito. Sa mga senior na may gout, pananakit engge kasukasuan, o mahinang bato, maaring tumaas ang uric acid. Dahil dito, pwedeng mamaga ang mga ugat, sumikip ang dala engge dugo, at tumaas ang presyon. Kaya kung nais pa rin kumain engge strawberry, piliin ang organic kung abot kaya. Hugasan sa umagos na tubig, at iwasang kainin araw-araw. Huwag lang umasa sa strawberry bilang tanging antioxidant. At kung may mataas na uric acid o problema sa presyon, mas mabuting kumonsulta muna bago gawing regular na merienda. Sapakat sa katawan engge matatanda, nakakagaan sa tiyan, masarap, at akala engge marami, natural na pampalakas. Pero alamin nyo po ba na ang simpleng inuming ito ay maaring makaapekto sa bisa engge mga ininom ninyong gamot, lalo na sa pagtanda? Kapag hindi natuna ang gamot, naiipon ito sa dugo, nagiging sobra sa dapat, ang intraksyong ito ay karaniwan sa mga gamot sa kolesterol, statin, sa presyon engge dugo, tulad engge amlodipine, at gamot sa puso. Ang problema, marami sa ating mga lolotelola ang hindi alam na ang isang baso engge orange juice sa umaga ay pwedeng palakasin ang epekto engge gamot o hadlangan ang paglabas engge lason sa katawan. Sa klinik, madalas akong tanungin, "Produk, akala ko po healthy ang orange juice?" Et totoo naman iyon, kung wala kang ininom na maintenance o kung bata ka apak. Pero sa edad na maraming ininom na gamot, ang orange juice ay maaring maging mapanganib. Ano ang solusyon? Hindi naman kailangang iwasan ng tuluyan. Maari pa ring lasahan ang orange, pero ihiwalay ang oras engge painom nito sa oras engge painom engge gamot. Limitahan ang dami, iwasan ang puro o concentrated juice, at mas piliin ang mas maliit na klase engge citrus tulad engge calamansi o suha na mas mababa ang furanocho umarin. At ang pinakamahalaga, kung kayo po ay may maintenance sa puso o presyon, itanong muna sa doktor kung ang prutas na ito ay ligtas para sa inyo. Sapakat sa katawan engge nakatatanda, ang maliit na intraksyon ay maaring magbunga engge malaking pagbabago. Ginoo at ginang, sa maraming lugar sa Pilipinas, ang hinok na langka ay madalas itinuturing na espesyal na merienda. Ang bango nito ay nakakagutom, matamis at malambot ang laman, kaya te paborito engge maraming nakatatanda, lalo na kung ihahain matapos ang tanghalian. Ngunit sa likod engge sarap na ito, may mga panganib na hindi basta nakikita, lalo na sa katawan engge matatanda na hindi nakasingliksi engge dati. Una, ang langka ay may napakataas na natural na asukal.
Isang tasa NG hinok na langka aye maaring maglaman NG mahigit 30 gramo NG asukal. Para sa mga senior na may prediabetes o humihinang insulin sensitivity, mabilis ang pagtaas NG blood sugar pagkatapos kumain nito. Mapipilitan ang katawan na magtrabaho ng husto upang ibalik ang balanse. Sa ilang pagkakataon, maaring tumaas ang blood pressure at blood viscosity. Bukod pa rito, ang langka ay mahirap tunawin para sa ilang nakatatanda, lalo na kung marami ang nakakain o kinain habang busog. Ang hindi natutunaw na fiber at natural naga sa langka ay maaring magdulot NG kabak, pananakit NG tiyan, at presure sa tiyan na umaabot hanggang dibdib at ulo. Kapag palagi itong nangyayari, unti-unting naapuktuhan ang sirkulasyon NG dugo sa utak. May ilan akong pasyente na nakaranas NG hilo at palpitasyon matapos kumain NG langka sa gabi. Sa masusing pagsusuri, lumalabas na sila rin ay uminom NG gamot para sa high blood. Ang kombinasyon NG bigla ang pagtaas NG asukal at presure sa tiyan ay maaring magdagdag NG stress sa sirkulasyon NG dugo. Kaya, ano ang dapat gawin? Kung gusto niyo pa rin kumain NG langka, gawin ito sa maliit na bahagi lamang at sa tanghali, kung kailan aktibo pa ang katawan. Iwasang pagsabayin ito sa mabigat na pagkain, at huwag kainin kung may kaba o kung uminom kayo NG gamot na sensitibo sa sugar. Pumili NG tamang oras. Pakinggan ang katawan. Dahil ang matamis ay hindi laging ligtas, lalo na kung hindi angkop ang panahon NG pakain nito. Ginoo at ginang, ang salak o snake fruit ay isa ring paboritong prutas sa maraming tahanang Pilipino. Madaling hanapin, hindi mahal, at kayang itago ng matagal kahit walang ref. Marami sa mga nakatatanda ang kumakain nito habang nanonood NG TV o kasama NG isang tasa NG mainit na saa. Ang sala ay kilalang may mataas na tanin, isang natural na sangkap na nakakapagpantala sa galaw NG bituka. Sa isang banda, nakakatulong ito laban sa pagtatae. Ngunit para sa matatanda, pwede itong magdulot NG chronic constipation, lalo na kung regular na kinakain ng walang sapat na tubig o gulay. At ang TB ay hindi lang nakakasama sa tiyan, maari itong magdulot NG mas seryosong epekto. Kapag may TB, mas maraming likido ang naabsorb pabalik sa katawan, kaya't tumataas ang lapot NG dugo. Kung nangyayari ito sa gabi, habang nakahiga at mabagal ang sirkulasyon NG dugo, tumataas ang posibilidad NG blood clot sa utak, tahimik ngunit mapanganib. Isang pasyente ko, si Mang Marwan, 74 taong gulang, ay mahilig kumain NG 3 hanggang 4 na salak tuwing gabi. Wala siyang nararamdamang sakit sa simula, pero kalaunan ay hirap siyang dumumi, at palaging nahihilo sa umaga. Nang masuri, malapot ang dugo, hindi normal ang blood pressure, at may bara sa maliliit na ugat NG utak. Kung nais niyo pa rin kumain NG salak, limitahan ito sa 1 o 2 piraso lamang, at sabayan NG sapat na tubig. Iwasang kainin sa gabi, lalo na kung hindi pa kayo nakadumi ng maayos. Mga mahal naming Ginoo at ginang, matapos ninyo marinig ang paliwanag tungkol sa siyam na prutas na madalas nating inakalang ligtas, maaring naisip niyo, lahat na lang ba NG prutas ay mapanganib? Kailangan na ba nating tigilan ang pagkain NG prutas? Siyempre hindi. Ang prutas ay mahalagang bahagi pa rin NG masustansyang pagkain. Ngunit sa pagtanda, nagbabago ang ating katawan, kaya ang paraan NG pagkain natin NG prutas, kailangang magbago rin. Bapak dan Ibu, setelah menonton video ini sampai akhir, apa yang paling mengejutkan atau membuka wawasan Anda? Apakah Anda baru menyadari bahwa buah yang selama ini dianggap sehat ternyata bisa menjadi pemicu penyakit jika dikonsumsi secara tidak tepat? Kami ingin mendengar dari Anda. Silakan tulis di kolom komentar satu hal paling penting yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu tentang waktu terbaik makan buah, kombinasi buah dengan obat tertentu, atau jenis buah yang sebaiknya dihindari di usia lanjut. Apapun itu, pengalaman Anda bisa menginspirasi orang lain juga. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe ke channel YouTube kami. Dukungan Bapak dan Ibu sangat berarti agar kami bisa terus menyajikan informasi kesehatan yang penting dan menyelamatkan nyawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap waspada, dan selalu jaga diri.